Halo semuanya, di sini kita dari kelompok 3 yang dapat materi yaitu file akan menjelaskan apa sih itu file. Jadi sebelum itu kenalin aku HBK Saputra, teman-temanku juga ada bersama Farli, Billy sama Adi. Oke, di sini ada konsep penyimpanan data. Konsep penyimpanan data permanen adalah metode atau teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara tetap dan berkelanjutan, sehingga data tersebut tidak hilang meskipun perangkat dimatikan, listrik terputus, atau sistem di restart. Penyimpanan jenis ini disebut juga non-volatile storage, karena tidak bergantung pada aliran listrik untuk mempertahankan informasi di dalamnya. Tujuan utama penyimpanan data permanen adalah menjaga keamanan, keutuhan, dan ketersediaan data dalam jangka panjang, baik berupa dokumen, aplikasi, sistem operasi, maupun file multimedia. Oke, selanjutnya ini ada ada ciri-ciri dari penyimpanan data permanen. Di sini tuh ada 4. Yang pertama, data tidak hilang saat listrik mati. Yang kedua, digunakan untuk menyimpan file, sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, bersifat jangka panjang. Dan yang terakhir, bisa dibaca kembali kapan saja. Selanjutnya ada contoh. Di sini saya kasih 5 contoh. Yang pertama ada hard disk. Hard disk ini menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Yang kedua ada SSD. SSD ini lebih cepat dari hard disk. SSD juga menggunakan chip memori flash. Yang ketiga ada flash disk atau USB drive. Flash disk ini berguna untuk penyimpanan portable. Yang keempat ada kartu memori, biasanya untuk HP, kamera, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada CD atau DVD. Nah, ini tuh sebagai media optik. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu jenis file. Jenis file terbagi menjadi dua yaitu file teks dan juga file biner. Kita akan jelaskan sedikit apa itu konsep dasar file. Konsep dasar file ialah jenis file utama di komputer. Komputer terbagi menjadi dua, file teks dan file biner. File teks terbagi menjadi TXT, CSV, HTML, menyimpan data sebagai karakter atau ASCII Unicode yang dapat dibaca manusia. Sementara file biner yaitu terbagi menjadi JPG, MP3, exe, lalu PD. Menyimpan data dalam urutan byte 0 dan 1 yang perlu diproses perangkat lunak khusus. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang file yang terbagi menjadi dua tadi, yaitu yang pertama file text atau text file yang mempunyai karakteristik yaitu berisi karakter teks biasa alphanumeric simbol yang terstruktur dalam baris-baris dipisahkan oleh karakter new line. Keterbacaan dapat dibuka dan diedit menggunakan editor teks biasa seperti Notepad, TextEdit, atau Sublime Text. Contoh teksnya yaitu teks contoh formatnya yaitu TXT, CSV, HTML, XML, CSS, dan JSON. Lalu di urutan file yang kedua ada file biner atau binary file. Karakteristiknya yaitu menyimpan informasi dalam format mentah raw data yang efisien, tidak terbagi dalam baris teks. Keterbacaan tidak dapat dibaca manusia. Jika dibuka di teks editor akan muncul karakter aneh. Memerlukan aplikasi tertentu untuk membukanya, misalnya PDF Reader untuk PDF. Contoh, kalau gambar atau multimedia itu JPG, PNG, MP3, MP4, GIF, terus WAV. Dokumen, iya, ada juga dari dokumen itu format-formatnya PDF, DOC, DOCX, XLS, sama XLSX. Adapun dari executable atau sistem ada exe, ada ll, bin, lalu app. Ada kompresi yang sering kita gunakan pada PC yaitu zip, rar, dan ISO.
Lalu saya akan menjelaskan struktur dasar dari file dan alur akses datanya. Jadi di file itu ada beberapa bagian utamanya. Yang pertama itu ada nama filenya, kayak contoh data siswa. Lalu kedua ada ekstensinya seperti TXT atau JPG. Lalu untuk lokasinya itu biasanya ada di, kalau komputer itu ada di C, di dokumen, lalu di nama filenya, contohnya data siswa TXT. Lalu isinya itu tergantung apa yang kita isi di filenya, atau data yang tersimpan di dalam file. Lalu untuk alur akses datanya itu pertama open, kedua read atau write, membaca atau menulis datanya, tiga diproses atau mengolah datanya, dan keempat itu menutup filenya. Kalau diibaratkan buku, seperti membuka bukunya, membaca bukunya, menulis di bukunya, dan tutup di bukunya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang operasi file dasar ya. Di sini terbagi menjadi 4. Sama seperti tadi, ada open, ada read, ada write, ada close. Di sini cukup simpel dan memang pada judulnya juga file dasar ya. Pertama yaitu open atau membuka. Dia ini tugasnya menghubungkan file dengan program, menentukan mode, hanya baca, tulis baru, atau tambah data. Kemudian read atau membaca. Dia mengambil konten dari file dan memasukkannya ke dalam variabel di program. Kemudian yang ketiga, write atau menulis. Dia mengirim data dari program untuk disimpan secara permanen ke file. Kemudian yang terakhir adalah close, menutup. Dia tugasnya memutuskan hubungan program dengan file dan memastikan semua data di buffer benar-benar tertulis di disk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.